Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur bisa sama-sama kita mengkaji satu ilmu yang sedikit dipahami oleh kita semua. Mudah-mudahan nanti ilmu ini menjadi ilmu yang bisa bermanfaat khususnya untuk Bapak Ibu sekalian secara langsung. Kenapa ini menjadi penting Bapak Ibu? Karena saya sudah pengalaman hampir 13 tahun. Saya mendirikan lembaga yang namanya Waris Center. Hampir sampai saat ini sebagian besar saya menangani persoalan-persoalan waris yang harusnya itu enggak terjadi Bapak Ibu. Nah, menjadi masalah karena kita tidak mengerti ilmu, termasuk di dalamnya nanti ada ilmu terkait tentang Islamic Wealth Distribution atau yang kita kenal dengan ilmu distribusi kekayaan dalam Islam. Nanti saya ingin sampaikan prinsip-prinsip dasarnya agar Bapak Ibu betul-betul punya semangat untuk mempelajari. Karena kalau kita nanti tidak punya motivasi, itu di akhir kalau sudah ada yang meninggal baru kita mulai mencari-cari, wah ini bagaimana cara bagi waris. Atau Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ada konflik, itu baru cari-cari, tolong bantu Ustadz gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sebelum itu terjadi, mohon Bapak Ibu betul-betul mitigasi, kalau kita bahasa ekonominya dijaga, dibatasin, atau bahasa yang lebih islami lagi kita sebut dengan istilah namanya manajemen maslahah. Masalah itu nggak ada Bapak Ibu sebenarnya, karena masalah itu ciptaan manusia. Maka tugas kita itu adalah memanage setiap yang terjadi jadi kebaikan, yang terjadi jadi kebaikan. Itu ilmu saya dapat waktu saya kuliah S3 di UNER tuh Pak Ibu. Satu angkatan dengan Pak Ali Mukti nih, yang takmir kita. Tapi beliau karena baru kuliah, saya udah lulus duluan. Tapi alhamdulillah motivasi beliau selaku orang-orang yang senior tetap mau kuliah gitu. Nah, karena itu Pak Ibu, saya ingin sampaikan ini sudah sambung ya. Mudah-mudahan ini bisa direct, bisa langsung masuk. Saya ingin pandu dengan sedikit prinsip-prinsip yang mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa langsung mengenal terkait tentang bagaimana hukum kewarisan Islam ini. Sebagai motivasi Bapak Ibu, saya berharap nanti masjid kita, nanti Mas Ali dan semua takmir, karena ini depannya juga ada kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah, saya ingin masjid ini menjadi pusat konsultasi waris yang ada di sekitar kita. Dan itu banyak terjadi Bapak Ibu. Saya juga sudah mulai menangani tokoh-tokoh Muhammadiyah untuk bagi waris. Awalnya belum merasa penting Bapak Ibu, tapi setelah saya tunjukkan ini posisinya akan terjadi masalah kalau kita tidak disegerakan. Contoh Bapak Ibu, saya beritahu di mana masalahnya. Kita Bapak Ibu, kalau ada orang tua yang sudah meninggal, misal mereka punya 2 rumah. Rumah yang satu masih ditempati oleh ibu, rumah yang satu lagi ditempati oleh kakak karena dia sudah menikah, yang lain belum ada yang menikah. Ini secara langsung Bapak Ibu sekalian ini nggak ada masalah. Tapi pelan-pelan
nanti terus bertambahnya waktu. Yang tadinya belum menikah, dia sudah menikah, sementara punya kebutuhan tempat tinggal. Terus dia berupaya nggak punya juga tempat tinggal. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mendesak ada pembagian waris. Di mana masalahnya? Ada rumah yang ditempati oleh salah satu ahli waris yang dia sudah menempati sejak awal. Ahli waris yang lain dia menuntut, "Oh enak dong, kakak sudah sejak awal menempati rumah waris. Coba kalau kita hitung setiap tahun disewakan, berapa nilainya?" Nih Pak Ibu. Dan konflik waris itu banyak terjadi karena hal seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu, ini baru-baru aja saya sudah bagi waris, sudah enak-enak, karena ada satu harta waris yang diambil oleh salah satu ahli waris untuk bayar hutang, bayar ini. Dia pengaruhi ibunya. "Saya nggak mau lagi belajar waris sama Ustadz Dian." Saya bilang, "Bapak Ibu mau belajar waris sama saya nggak ada urusan. Saya juga nggak ada hubungan aset waris dengan Bapak Ibu. Tapi saya kasihan dengan si mayit." Gitu Pak Ibu. Di mana kasihannya terhadap si mayit Pak Ibu? Kalau Bapak Ibu tidak membagi harta warisnya orang tua kita sesuai dengan hukum waris Islam, Bapak Ibu tinggal pilih orang tua mau masuk surga atau masuk neraka. Itu poin pentingnya yang banyak nggak diketahui oleh kita. Nah karena itu Bapak Ibu, saya juga hati-hati, saya juga mulai banyak mendesak para ustadz-ustadz, kalau nggak ngerti ilmu waris jangan bicara, karena jadi patokan. Ada ustadz yang sudah senior, yang dulu dia pahamnya, nggak apa-apa, hibahkan saja. Hartanya Bapak Ibu sebelum meninggal tuh dihibahkan semua. Ini hibah. Apa yang menjadi alasan? Biar hartanya nanti nggak keluar untuk orang lain, saudara kandungnya, untuk orang lain yang dirasa nanti dia akan mendapatkan harta waris. Dibagi-bagi Pak Ibu. Setelah saya cek, ini nggak bisa, karena hibah itu nggak boleh lebih dari 1/3 harta yang kita berikan. Saya robah Bapak Ibu, mereka nggak terima. Saya nggak bisa Ustadz. Kenapa Bapak Ibu? Karena A, B, C dan D anak-anaknya itu dia sudah mendapat bagian, dan bagiannya bukan kecil Bu. Rumah kalau di Gresik itu, di rumah di Jawa Asri yang nilainya mungkin 5 miliar ke atas. Yang lainnya juga begitu. Ketika kita sudah selesai bagi waris menurut Islam, apa kata mereka? Kita ngikutin ustadz yang pertama aja dan tidak mau lagi ketemu sama Ustadz Dian. Kakaknya dia telepon saya, "Ustadz, saya nggak punya power lagi Ustadz, saya mau bicara waris udah disentak sama keluarga." Bapak Ibu, saya pesan sebelum nanti saya mulai mengkaji waris ini, Bapak Ibu selaku orang tua, tolong pelajari betul ilmunya. Karena kalau enggak nanti harta yang sudah Bapak Ibu dapat, Bapak Ibu kerja sudah 30-40 tahun, asetnya sudah banyak, jangan jadi fitnah Bapak Ibu masuk neraka. Ini penting. Ya, Bapak Ibu ya, karena salah untuk mendistribusikannya. Nah karena itu nanti kita pelajari pelan-pelan bagaimana waris ini penting untuk kita pelajari selama kajian kita. Oke Pak Ibu, di slide ini saya sudah mengampu tulisan khusus di websitenya Tarji di Muhammadiyah Jawa Timur, yang itu saya inisiasi kerjasama dengan pwmu.com. Bapak Ibu, ini ada tanya jawab hukum waris Islam. Jadi semua masalah-masalah waris Bapak Ibu sekalian itu sudah saya tuliskan dengan bahasa yang sederhana. Bapak Ibu nanti saya akan kirim ke takmir linknya, nanti silakan bisa dibaca. Dan insya Allah kalau dari segi kitab
saya sebagai anak muda di ulama tarji, Pak Ibu, saya sudah buat kitabnya. Insya Allah di dunia sebagai ulama cuma satu saya yang membuat kitab. Harta waris itu bukan hanya dibagi tapi dikelola. Karena saya punya basic ekonomi Islam, kajian doktornya, maka saya berpikir Pak Ibu, harta waris itu nggak dibagi habis, dikelola menjadi harta yang sustainable, dimanfaatkan oleh seluruh keturunan pewaris atau orang tua. Saya berpikir Bapak Ibu, modal itu sekarang susah. Banyak anak-anak kita sekarang sudah kesulitan modal. Kalau bukan dari harta waris, lalu dari mana lagi? Ini menjadi pikiran bersama, sehingga saya sebut kalau dalam bahasa Inggris istilahnya Sustainable Islamic Family Finance, keuangan keluarga yang sustainable dari harta waris. Dalam bahasa Arabnya saya gunakan istilah insyabul miras, bagaimana harta waris itu kita gerakan menjadi harta yang produktif. Nah, di sana. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya ingin masuk dulu kita kepada konsep. Dalam kitab-kitab waris tidak ada penjelasan ini. Baru saya masukkan dalam kitab yang saya buat Bapak Ibu, Hukum Kewarisan Islam. Saya lupa bawa bukunya. Nanti barangkali kalau Bapak Ibu yang berminat saya berikan ke takmir untuk dikolek bagaimana bisa mendapatkan buku itu. Bapak Ibu, setelah saya mempelajari dan saya meneliti di masyarakat, kita kalau bicara waris yang di pikiran kita apa Pak? Bagi-bagi berapa yang saya dapat. Kalau bisa yang lain nggak dapat bagian. Yang pinter Bapak Ibu, dia menguasai harta waris. Dan dia berupaya jangan sampai harta waris itu didistribusikan kepada yang lain. Bisa jadi sertifikatnya di balik nama. Bisa jadi dia pengaruhi ibunya, dia dekati betul ibunya. Hati-hati Pak Ibu, saya banyak menemukan anak-anak perempuan yang sudah menikah pasti dia ikut orang tuanya, ikut suaminya, dia keluar. Ada satu anak yang dia memang bontot, anak paling akhir, yang dia tidak bisa bekerja, tinggal sama orang tua. Kalau dalam persoalan waris Pak, apa yang terjadi? Kan saya yang mengasuh ibu bapak gitu Pak Ibu. Jadi alasannya muncul. Itu menjadi masalah besar Pak Ibu kalau kita nggak tata sebagai orang tua. Karena itu saya sebut Pak Ibu, nanti dalam persoalan waris Bapak Ibu harus pelajari dulu etika dalam pembagian waris. Ini penting, ini prinsip harus diketahui oleh kita. Karena kalau enggak Bapak Ibu, kita bagi-bagi waris ketika masih hidup, kita menganggap paman karena ada laki-laki pokoknya nggak kita bagi, gitu Pak. Walaupun dalam keadaan tertentu nanti paman itu nggak dapat karena saudara kandungnya meninggal, itu ada anak laki-laki. Tapi nanti dalam prinsip-prinsip ini kita belajar, loh, bukannya paman itu selama hidup kan dibantu sama orang tua kita? Karena mungkin orang tua kita yang sukses. Kan Bapak Ibu harus sadar, di dalam keluarga Bapak Ibu kadang ada 6 anak dari orang tua itu yang sukses mungkin 1, 2. Sehingga 1, 2 ini yang mendistribusikan kebaikannya kepada saudara yang lain. Sehingga saya berpikir, bagaimana kalau orang tua kita yang meninggal, yang dia selalu berbagi, ketika dia meninggal dilanjutin nggak baginya? Kalau kita kan enggak, wakafkan aja, ke masjid aja, nggak gitu Bapak Ibu. Nanti saya hidupkan hadis Nabi, shadaqatun zariyah, waladun sholih. Itu seperti apa itu manfaatnya? Nanti saya beritahu Pak Ibu, hadis ini biar hidup. Shadaqatun zariyah itu shadaqah, itu shadaqah. Zariyah, zar, mengalir. Berarti apa? Shadaqah yang mengalir. Kalau bahasa ekonominya, shadaqah yang apa Bu? Produktif. Kalau dia punya harta, manfaatnya bisa diberikan kepada orang lain, bukan hanya ahli waris. Itu yang sedang kita pikirin Bapak Ibu. Belum lagi kalau nanti saya bedah satu kitab,
yang kontemporer terkait tentang harta, wah itu Pak Ibu, kita ngeri itu. Umat Islam ini mundur sekarang. Kenapa? Nggak ngerti ilmu tentang manage harta. Sementara orang lain yang non muslim dia manage hartanya. Nah di situ. Oke Pak Ibu, ada ayat 7 sampai dengan ayat 10 itu etika dalam pembagian waris. Hati-hati. Di mana etikanya? Satu di ayat 7. Kalau Bapak Ibu nanti yang buka Al-Quran, di ayat 7 itu yang sering disebut prinsip utama dalam pembagian waris. Satu, dalam membagi waris harus ada yang meninggal dulu. Kalau membagi waris belum ada yang meninggal, itu ngakal-ngakali bagian waris. Saya tegas loh Pak Ibu. Kenapa saya katakan tegas? Karena banyak ustadz yang gak ngerti, dia sampaikan itu salah, terus terang aja. Nanti ketahuannya kalau sudah sengketa di pengadilan, itu menjadi bahaya Pak Ibu. Baru diuji secara kenegaraan. Oh iya, ini kan salah. Sementara hartanya udah habis. Ini loh Ibu, jadi masalah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita menyampaikan gak sesuai dengan prinsip. Nah di ayat 7, kalau nanti kita buka ayatnya, nanti coba saya lanjutin Pak Ibu. Yang kedua, prinsip dalam waris itu harus ada ahli waris. Sepanjang saya dalam menangani waris Bapak Ibu, terus terang, ahli warisnya enggak ada pun merasa dia ngaku sebagai ahli waris, sehingga enggak dimungkinkan kalau ahli waris itu enggak ada. Saya beritahu Bapak Ibu, enggak dimungkinkan. Kenapa? Karena dalam struktur keluarga kita itu enggak mungkin orang keluarganya tiba-tiba putus habis Pak, kecuali memang pendatang dari luar negeri. Kemudian dia datang ke sini meninggal, hartanya gimana? Sudah diatur oleh negara kita, dikelola oleh Baitul Mal, yang itu diserahkan oleh pengadilan. Nah, itu sudah diatur Bapak Ibu secara baik. Ya insya Allah itu nggak akan terjadi Bapak Ibu, karena struktur kita di Indonesia sebagian besar itu nanti ahli warisnya tersebar di mana-mana. Yang menjadi masalah Bapak Ibu, ada ahli warisnya nyebut, Ustadz saya nggak tahu keberadaan saudara saya di mana. Masa sih nggak tahu saudaranya ada di mana? Bagaimana Ustadz kalau kita akui dia sudah meninggal? Gampang. Satu, sudah belum lapor ke SS, gitu dulu Pak, paling gampang, biar terdeteksi. Yang kedua, lapor di kepolisian. Berani nggak kita? Kenapa? Karena kalau nanti kita memalsukan data, orang belum meninggal dia meninggal, jadi pidana Bapak Ibu. Jadi bahaya, nggak boleh kita. Nah karena itu saya nggak pernah percaya kalau orang saudaranya nggak ada lagi Pak. Walaupun dalam ilmu waris nanti ada orang yang mahfud, dia lama nggak pernah ketemu, kemudian dianggap dia hilang, ada ilmunya Bapak Ibu. Dan saya sudah memberikan solusi, nggak apa-apa kalau gitu pegang dulu hartanya, jangan dihabisin. Maka pertanyaannya, siapa yang mampu memegang harta waris itu? Jangan sampai hartanya habis, kalau bisa berkembang. Disitulah Bapak Ibu saya kembangkan ilmu waris menjadi waris aset manajemen. Saya sedang berupaya membuat lembaga ini tujuannya menjadi manager investment based on waris. Menjadi manajer investasi basisnya harta waris tanpa harus digaji. Itu Pak Ibu. Karena saya banyak menangani waris, mereka bentrok, saya nggak percaya yang megang kakak Ustaz. Ya sudah, nanti saya yang megang. Saya juga pengalaman bisnis, saya juga pernah punya perusahaan, saya juga banyak konsultasi bisnis sekarang. Sudah saya yang nanganin, yang semua tenang dulu gitu Pak Ibu. Itu sampai begitu Pak, kita berkorban untuk menyelamatkan para orang tua agar harta warisnya dibagi menurut waris Islam. Nah ini karena itulah Bapak Ibu saya kampanye di mana-mana. Masjid-masjid yang saya bina tidak hanya Masjid Muhammadiyah, semua kelompok
yang mereka mulai sadar bagaimana membagi waris. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sampaikan ini ilmunya, jarang dibahas oleh kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, prinsip yang ketiga, ada harta waris. Pertanyaan kita, Ustadz, harta warisnya cuma sedikit Ustadz, dibagi nggak? Dibagi nggak Bapak Ibu? Kira-kira jawabannya. Dibagi nggak Pak? Harus dibagi. Sedikit itu ada nilainya. Contoh, saya ditanya oleh satu jamaah, Ustadz, ada aset di desa Ustadz, rumah kecil, dia bilang gitu Pak, apakah harus dibagi Ustadz? Sekecil-kecilnya rumah Bapak Ibu di desa, itu kalau kita jual lebih dari 10 juta nggak? Lebih. Kenapa lebih? Nilai aset tanah itu sudah mahal sekarang. Apalagi Bapak Ibu punya tanah di depan PWM ini, 1 meternya udah berapa itu. Maka kata Allah dalam Al-Quran sudah disebut. Itu disebutkan yang saya sampaikan tadi 3 poin tadi, itu disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 7. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijal, bagi laki-laki, nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan karib kerabatnya. Itu yang menjadi penciri si mayit, orang sudah meninggal gitu Ibu. Kalimat berikutnya, walin nisa'i, dan bagi perempuan, nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, ada bagian juga dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan karib kerabat. Lihat Bapak Ibu, kenapa disebut orang tua dan karib kerabat? Yang jadi pewaris itu kalau enggak orang tua, ya saudara kandung gitu Bapak Ibu. Makanya kalau nanti Ibu ngerti ilmu waris dengan ayat ini, baginya gampang. Contoh, kalau saya ditanya, Ustadz, ada buyut saya Ustadz, itu meninggal dunia pada tahun 1800 Ustadz. Ini kan jauh nih Bu, ya Pak. Wah, ini baginya gimana nih Ustadz, ngerangkai keluarganya? Kalau Ibu ngerti rumusnya, berarti buyut yang meninggal 1800 dulu Pak Ibu, itu jadikan aja aktor utama sebagai orang tua. Orang tua kalau dalam keluarga dia sebagai apa? Suami gitu caranya. Berarti kalau gitu buyutnya jadi suami istri. Oke, sekarang saya tanya, buyut ketika menikah sama ibu sebagai suami istri, itu anaknya berapa? Gitu Pak. Oh, ada 2 Ustadz, laki 1, perempuan 1. Sudah Pak, ketemu pangkalnya di situ. Oh, kalau begitu berarti buyutnya yang meninggal 1800 itu punya 2 ahli waris, 1 laki, 1 perempuan. Nah, ya keturunan berikutnya itu kan nanti waris-waris pengganti saja Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang menjadi masalah, kalau harta waris tidak disegera dibagi ketika sudah ada yang meninggal, di situ banyak masalah-masalah muncul. 1, ada ahli waris yang menganggap, Ustadz, kan bapaknya sudah meninggal, nggak dapat waris dong, ilmunya nggak ditambah Bapak Ibu. Padahal ahli waris yang meninggal dunia, ketika dia punya keturunan, maka yang menerima harta warisnya yang sudah meninggal itu adalah anak-anaknya. Di situ yang kita sebut sebagai waris pengganti. Di situ Pak Ibu. Ini kalau kita belajarnya hanya sebatas kitab saja, nggak mengenal betul bagaimana konteks hukum kewarisan Islam, kita nggak akan mengerti Bapak Ibu, terus terang di situ. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ini harus kita pelajarin. Sekali lagi, 1, prinsipnya kita bagi waris Bapak Ibu, 1 harus ada yang meninggal. Yang meninggal siapa? Bisa orang tua, bisa saudara kandung. Yang kedua, ada harta waris,
baik sedikit maupun banyak. Kalau hutang bagaimana Ustadz? Enggak ada hutang waris. Saya kalau ditanya, lalu tanggung jawab siapa Ustadz kalau ada hutang? Tanggung jawab anak yang soleh dan solehah. Kok enggak semua anak Ustadz? Oh, kalau ada hutang anak-anaknya menghindar kok Bapak Ibu. Saya sampai sekarang ada waris yang belum saya bagi dan enggak bisa saya bagi Bapak Ibu, karena harta waris yang ada kalau kita mau bayar hutangnya itu melebihi hutangnya ketimbang harta waris yang ada. Semua protes, saling menyalahkan. Yang dulu dekat sama orang tua dianggap salahnya sendiri kenapa hutangnya bertambah. Gitu Bapak Ibu. Karena itu Pak, saya sampaikan, saya sebagai pengawas syariah di Lajismu Jawa Timur sudah saya bilang, bisa jadi di samping fakir dan miskin, asnaf yang penting di zaman sekarang itu adalah ghorimin. Orang yang dia berhutang, dia nggak bisa bayar. Anak-anaknya nggak bisa bayar Pak Ibu. Keponakannya apalagi, saudara kandungnya apalagi. Salah dia Ustaz. Lalu salah siapa Pak? Siapa yang menanggung Bapak Ibu kalau ada hutang? Negara kita nggak ada alokasi untuk bayar hutang. Sementara hutang kalau ada orang yang meninggal, tanggungan siapa Bapak Ibu? Tanggungan si mayit. Itu yang sedang kita dakwahkan sekarang. Yang nggak ngerti Bapak Ibu, apa dia? Nggak bisa Ustaz, kan hutangnya buat poya-poya. Nggak bisa Ustaz, kan hutangnya untuk beli-beli yang konsumtif, bukan urusan yang penting. Inilah Bapak Ibu, ya karena itu dalam mempelajari waris Bapak Ibu, saya beritahu motivasinya. Dalam kewarisan Islam yang di dalamnya ada distribusi harta kekayaan, ketika Bapak Ibu masih hidup, nih saya beritahu Pak, ketika kita masih hidup, kalau kita mau bagi-bagi, kita keluarkan uang kita maksimal 1/3 dari harta yang kita miliki. Itu artinya kalau kita meninggal dunia, kita punya aset berapa Pak? 2/3 dari harta. Itu poin penting. Artinya Islam mengajarkan kita itu orang yang punya harta, bukan orang yang tidak punya. Nah, karena itu Bapak Ibu mohon benar-benar pelajari prinsip-prinsip ini sehingga biasa ketika kita meninggal dunia, hartanya dibagi menurut waris Islam, ada manfaat yang diberikan untuk anak-anak kita sebagai modal. Kemudian mereka didik agar bisa mengembangkan harta itu sehingga bisa membantu keturunan-keturunan dari kita, termasuk juga bisa bantu masyarakat sehingga terus tumbuh Bapak Ibu. Yang itu saya sebut bagaimana ini menjadi harta yang produktif terus Pak sampai hari kiamat. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Ya, bisa Bapak Ibu. Saya kalau membagi orang-orang kaya di Gresik Pak, itu kalau saya hitung asetnya 7 keturunan mungkin gak akan habis Pak. Tapi ketika sudah masuk generasi yang kedua, konflik udah muncul. Anak-anaknya gak bisa bekerja. Akhirnya apa? Mau gak mau dong saya nitipkan dia di perusahaan. Coba Pak Ibu. Kalau enggak Pak, konflik. Enak dong, hanya keturunan kamu saja yang bisa bekerja di situ. Itu mulai muncul Pak. Jadi generasi kedua, kualitas kita umat Islam Bapak Ibu, itu kalau sudah kita mau buktikan dalam praktek, nggak bisa mengelola aset. Ini PR kita Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dari sekarang persiapin siapa anak yang betul-betul nanti bisa melanjutkan dalam pengembangan bisnis yang kita lakukan. Terus siapa yang meneruskan cara berbaginya, cara mengelola asetnya. Nanti Bapak Ibu saya dekatkan dengan ilmu ekonomi Islam yang saya dalami, yang betul-betul itu saya kuasai Bapak Ibu.
mendevelop bagaimana harta waris itu dikelola. Contoh Pak Ibu, rumah yang selama ini itu menjadi sengketa, kalau kita tidak paham bagaimana cara ngelolanya, mesti bentrok. Oke, sekarang kita kelola. Satu, saya beri gambaran Pak, biar kita punya semangat. Kita bisa mengelola rumah yang kita lakukan itu dengan model kita namanya sewa, dengan akad yang namanya ijarah. Saya sebut namanya insyabul miras bil ijarah. Gitu Pak Ibu. Ustadz, masa sama ahli waris kok bayar? Bisa ijarah bi ghairi ujrah. Enggak dibayar enggak apa-apa, tapi ahli waris harus sepakat. Gitu caranya. Ayo kita musyawarah sekarang. Ini ada ahli waris yang dia nggak punya uang, sementara nggak punya rumah, menepati rumah waris. Kita sepakat ya, ini kita gratiskan, ujrohnya kita gratiskan. Sampai batas nanti bisa punya rumah. Nih Pak Ibu, ini kalau nggak disepakati Pak, berebut. Enak dong Ustadz, dia menepati rumah berpuluh-puluh tahun, sementara saya nggak pernah menepati rumah itu. Makanya Ustadz tolong bagi, gitu Pak Ibu. Bagi lagi. Apa yang terjadi Pak Ibu? Ibunya sampai diusir. Saya menangani kasus seorang ibu punya rumah 4, anaknya 4, suaminya meninggal, ibunya pengen diusir dari semua rumahnya karena menganggap ibunya sudah mendapat harta waris dari mana? Pensiun dari suaminya. Saya bilang, Bu, nanti kalau ibu ditekan sama anaknya, bilang takmir, di belakang ada saya tim, tenang aja. Mau pengacara level apapun saya punya. Kenapa Pak Ibu? Karena saya diminta Dewan Syariah, Asosiasi Pengawas Syariah Indonesia, dan saya minta mereka-mereka yang ikhlas berdakwah dengan saya, tolong bantu kasus ini. Gitu Pak Ibu. Gak apa-apa. Kenapa Bapak Ibu? Negara kita, kalau si mayitnya muslim, nih Bu, kabar gembiranya, negara kita kalau si mayitnya muslim, ketika masuk di pengadilan agama pasti dibagi menurut waris Islam. Hanya ada di Indonesia, saya beritahu Ibu. Negara lain nggak ada, karena saya juga mengampu mata kuliah kewarisan di dunia Islam. Baru kemarin saya seminar internasional berbicara tentang joint asset marriage. Jadi harta bersama kita bahas bagaimana Singapura, bagaimana Malaysia, bagaimana Indonesia. Masya Allah Pak Ibu, negara kita hebat. Kenapa? Ulama-ulama kita sudah mempersiapkan itu. Bahkan dalam pengadilan kita ini kan baru Al-Quran, hadis, ya Bu, ilmu faraid, kemudian kompilasi hukum Islam. Itu kalau sudah diputuskan hakim, Bapak Ibu, itu sudah menjadi hukum positif. Gitu loh Pak. Itu kekuatan kita. Makanya saya kalau ada sengketa waris udah tenang. Cuman kelemahannya Pak, kadang-kadang ada ahli waris yang mau sengketa karena dia nggak biasa ngurus perkara, nggak berani. Kenapa Pak? Baru ngomong sedikit udah disentak sama kakaknya, gitu Pak. Itu jadi masalah. Tapi kalau kita nggak perjuangkan, orang tua kasihan. Makanya nanti di dalam persoalan waris Bapak Ibu, itu ada doktrin kewarisan Islam yang saya sebut di ayat 13 ayat 14. Itu doktrin Pak. Coba kalau Ibu buka nanti di ayat 13, wa may tilka hududullah. Jadi sebenarnya struktur ayat waris dalam Al-Quran Bapak Ibu itu dibuka dari ayat 7, terus dikasih akhlak oleh Allah pada ayat 8, ayat 9 untuk mempersiapkan kita. Tolong jaga, jangan sampai
anak-anak kita besok nggak bisa berlaku adil gitu loh Pak. Itu di ayat 9. Ayat 10-nya, jangan sampai kamu makan harta waris yang bukan hak secara zalim. Nanti seperti makan di dalam perut kita ada api neraka yang menyala-nyala. Itu kata Allah Bapak Ibu di ayat 10. Baru Pak ayat 11 Allah buka dulu dengan kalimat yusikumullah. Allah berwasiat kepadamu gitu Pak. Jadi itu bisa kita sebagai calon pewaris untuk mempersiapkan anak-anak kita. Bisa juga kita sebagai ahli waris yang orang tua kita sudah meninggal. Harta warisnya sudah dibagi-bagi tapi nggak sesuai. Maka saya gunakan cara, yuk sempurnakan bagian waris orang tua kita yang dulu dibagi nggak sesuai dengan waris Islam gitu Pak. Terus Bapak Ibu di ayat 12 dibagi lagi, ditambah 176 di akhir surah An-Nisa Bapak Ibu, itu Allah tutup lagi dengan ayat waris. Yang di situ Allah menjelaskan posisi ahli waris yang dia nggak punya anak, tetapi dia punya saudara kandung. Ayat 12 Bapak Ibu itu berbicara saudara bukan kandung tapi saudara seibu gitu Pak. Ini kalau kita benar-benar enggak integral cara memahaminya, dia nggak ngerti betul struktur keluarga Pak, ini juga jadi masalah. Anak seibu itu, saudara seibu itu bagaimana kedudukannya, posisinya seperti apa? Contoh Pak Ibu, saudara seibu itu begini, ada seorang istri, dia ditinggal dia seorang suami, dia menikah dengan seorang istri, kemudian suaminya meninggal, kemudian dia ada saudara menikah lagi dengan suami yang kedua. Menikah dengan suami yang kedua, dia punya anak. Nah, kalau dia meninggal, Bapak Ibu, ini posisinya bagaimana cara bagi warisnya? Nah, di situ Bapak Ibu. Jadi satu ibu beda bapak. Itu seibu. Sudah diberikan Pak di An-Nisa ayat 12. Yang itu sering terjadi sengketa. Makanya kalau kita sebagai orang tua Bapak Ibu enggak mempersiapkan diri Bapak Ibu, konflik-konflik itu terjadi Pak. Dan itu yang harusnya Pak Ibu, terus terang kalau saya yang sudah masuk di usia 40 Pak, ya Allah, kita baru punya rumah loh, tenang-tenang masuk di usia 40 gitu. Padahal ada orang yang dia baru menikah sudah siap aset, modal cukup. Kalau kita enggak, pinjam ke bank syariah, karena orang tua enggak mampu Pak Ibu. Harta waris yang ada cuma rumah gitu Pak. Ada ahli waris yang dia Pak memang hartanya banyak, dia pengusaha, dia punya usaha. Dan juga Bapak Ibu, jangan banyak kekeliruan ya Pak Ibu, karena saya waktu bagi waris itu nanti, Ustadz, saya punya aset di gunung sana Ustadz, karena punya bisnis dolomit lah gitu Pak Ibu, tapi waktu belinya pakai nama orang lain. Karena kan kita punya batasan harus membeli aset, apalagi di daerah-daerah. Ini jadi masalah Pak kalau dalam persoalan waris nanti. Ya kalau dia mengakui itu benar-benar hanya pinjam, tapi kalau enggak kan jadi persoalan. Nah, karena itulah Pak Ibu, saya beri motivasi secara prinsip dalam Al-Quran. Sebagai orang yang bertakwa, ambillah kalau itu memang menjadi hak kita dari Allah. Kalau enggak Bapak Ibu, serahkan kepada yang berhak sebagai public goods, barang publik. Ya Bapak Ibu, walaupun Pak sekarang kita nggak bisa mengelak, karena orang yang berduit
beli lagi. Ada yang jual murah, dia beli lagi. Ada yang jual murah, dia beli lagi. Gitu Pak. Ada yang jual murah, dia beli lagi. Karena itulah Bapak Ibu, umat Islam harus kaya. Harapannya kalau dia punya tanah, tanahnya nggak dijual. Ya Pak Ibu, sampai saya di Bojonegoro, karena saya pengawas di Bank Syariah, Ustadz gimana caranya biar aset itu nggak beralih ke yang lain, apalagi yang bukan non muslim? Ya sudah, kita support. Saya pernah beberapa bulan yang lalu mensupport 2,3 miliar tuh dari bank saya, biar harta itu nggak beralih kepada orang lain, apalagi yang bukan Islam. Nih Pak Ibu, kita mikir sampai begitu Pak. Belum lagi waris dalam bentuk pertanian. Cenderung Bapak Ibu kalau udah bagi waris pertanian, dijual nggak Pak sawahnya? Dijual. Dampaknya apa Pak? Sudah nggak punya lagi persediaan pangan. Ini masalah kita Bu. Kebun udah dibagi waris, dijual kebunnya. Kita nggak punya lagi stok persediaan pangan. Ya Pak. Ternak Bapak Ibu, kalau udah bagi waris mesti dijual. Kenapa Bapak Ibu? Karena keturunan kita cenderung nggak dipersiapkan untuk sebagai pengelola yang berikutnya dalam usaha-usaha kita. Nah, saya pernah ke Palembang Bapak Ibu, waktu itu ketemu dengan pengusaha. Memang dia bukan muslim. Ketika ketemu dengan kita di Palembang, dia punya hampir puluhan ribuan hektar sawah. Ketika kita datang survei ke sawahnya, dia pakai Range Rover, bukan pakai becak. Pakaiannya rapi, gitu Pak. Kan secara bisnis menjanjikan, Ibu. Kalau kita enggak, petani harus pakai apa Bu? Capil, bajunya enggak rapi, sehingga enggak menjadi kesan untuk mereka. Ya Bapak Ibu, ini juga persoalan ke depan bagi kita secara keagamaan dalam masalah aset. Mudah-mudahan menjadi persiapan buat Bapak Ibu semua biar nggak jadi fitnah. Sedikit saya tambahkan untuk terkait tentang doktrin Bapak Ibu. Di ayat 13 itu Allah menyampaikan, inilah ketentuan-ketentuan Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam hal bagi waris, yudkhilul jannat, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Nih Bapak Ibu. Tapi di ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulah, dan siapa yang bermaksiat, dia enggan menggunakan hukum waris, wa yata'adda hududahu, menolak hukum waris, Ibu, yudkhilun nar, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya Bapak Ibu, ini menjadi persoalan. Karena itu saya jadikan pembuka untuk kajian kita di awal, biar Bapak Ibu semangat untuk belajar ini. Dan insya Allah nanti kalau sudah mulai masuk di pertemuan berikutnya, kalau nanti kajian kita rutin, Ibu akan saya ajarkan betul bagaimana cara membagi warisnya langsung. Dan ilmu itu akan saya buka Pak seluas-luasnya, tidak akan ditutupi, karena itu ilmunya Allah. Ya Bapak Ibu. Nah saya kira ini sebagai pembuka. Nanti kalau Bapak Ibu mau tahu ahli waris itu siapa, bagian warisnya siapa, Ibu buka aja surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, 176. Udah cuma begitu Pak. Wong bagiannya juga nggak susah. Setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/6. Cuma itu Pak. Ini kalau kita belajar matematika, ini fractionnya sederhana Pak. Kalau kita bicara matematika harus konsisten. Kalau setengah, ya dibagi setengah. Gitu Pak. Iya pas, saya juga mengampu mata kuliah matematika waris Pak, sehingga saya adu secara keilmuan. Coba secara logikanya matematika, bagaimana kalau waris ini? Gitu Pak. Waduh, ketemu berarti ilmu ini sederhana sebenarnya Pak. Ya ini saya persilakan 1-2 Pak untuk bertanya. Monggo Ustadz. Ya. Dari ini yang saya tangkap itu berarti harta waris itu tidak harus dibagi habis begini.
jadi harta yang produktif begitu Ustaz. Ya, jadi gini Pak, harta waris itu kan ketika kita masih hidup itu kan bukan menjadi harta waris. Berarti pemiliknya siapa? Pemiliknya siapa Pak? Kalau dalam keluarga, saya beritahu dulu nih kuncinya. Suami atau istri atau kedua-duanya? Dalam keluarga kalau belum ada yang meninggal, artinya di situ masih ada posisi harta bersama suami dan istri. Maka hati-hati kalau bapak mau bagi-bagi harta, izin dulu sama istri. Hati-hati nih. Banyak sengketa ketika istrinya meninggal, nggak dibagi harta bersamanya, akhirnya apa? Istri nggak punya harta waris. Astagfirullahaladzim, saya bilang keliru. Bahkan saya pernah batalin puluhan sertifikat tersebar di Kalimantan Pak, wasiatnya untuk ahli waris. Salah, saya bilang, batal. Walaupun sudah sah wasiatnya, karena ilmunya dia salah. Ibu catat, kalau wasiat itu untuk selain ahli waris itu dibolehkan dalam Islam. Kalau untuk ahli waris itu namanya ngakal-ngakali distribusi harta waris. Hati-hati Bapak Ibu. Hibah boleh kepada ahli waris, boleh kepada selain ahli waris, tapi syaratnya maksimal sepertiga, dikiaskan dengan wasiat hukumnya gitu Bapak Ibu. Zakat, infak, sodakoh, itu silakan, ketentuannya sudah jelas. Wakaf Ustadz sama Bapak Ibu. Saya waktu Munas Tarji kemarin di Pekalongan, saya ketua komisinya membahas apakah wakaf juga maksimal sepertiga dari harta. Iya Bapak Ibu. Terus terang Pak, kalau saya boleh menilai wakaf-wakaf kita, mohon maaf kalau boleh saya buka, kadang-kadang Pak kita ngasih wakaf tanah di pelosok sana yang nggak produktif, kita nggak bisa ngelola, itu diwakafkan. Boleh, memang bagus Pak, tapi nazirnya kewalahan untuk ngelola aset Pak. Kalau Bapak benar-benar niat wakaf, dan Ibu tolong kalau bisa punya 4 toko yang jalan semua, misalnya 2 toko emas Bapak Ibu, nih Bapak Ibu ya, 1 toko emasnya diwakafkan gitu loh Bapak Ibu, mau nggak Pak? Sehingga tanah itu manfaatnya bisa untuk umat gitu loh Bapak Ibu. Saya cenderung banyak ada udang di balik batunya. Dia wakafkan untuk sekolah, dia punya perumahan, tujuannya apa? Biar banyak yang beli perumahan itu. Nggak apa-apa, boleh. Tapi tolong dong berinya lebih banyak lagi, karena efek yang diberikan oleh Allahnya banyak gitu loh. Makanya kalau kita ngerti ilmunya Pak Ibu, saya nggak pernah terbelalak dengan orang-orang yang berlimpah harta. Takut malah saya Pak. Malah kalau bisa harta itu tersebar menjadi harta publik, dimiliki oleh seluruh masyarakat, terjadi kesejahteraan secara merata. Dan saya sedang dengan ulama-ulama Pak sekarang di perkumpulan kita di Dewan Syariah Nasional, yuk kita perkaya negara kita, bukan diri kita. Nih Pak Ibu, susah loh Pak mengendalikan pola pikir kayak begitu, berat Pak. Dan kalau saya sudah mulai bagi waris Pak, mulai ketahuan, loh kok banyak ya asetnya ya. Gitu Pak. Saya nggak nyangka kalau udah bagi waris ternyata banyak orang kaya yang nggak ketahuan. Ya Pak Ibu, jadi itu Pak. Karena itu Bapak-bapak sekalian, mohon benar-benar dipelajari secara baik. Nanti insya Allah per poinnya saya kirim, Bapak Ibu baca pelan-pelan, ayat-ayatnya itu ada di dalamnya untuk dibedah, dibaca lagi, termasuk prinsip-prinsipnya yang itu menjadi bekal kita di awal. Itu Ustaz ya, memang ini hal yang sederhana tapi bisa menjadi konflik besar karena nggak didalami oleh kita, sehingga untuk mempraktekannya kita nggak berani, apalagi kalau sudah ada yang meninggal, wah ini tambah ruwet lagi nih. Nah disitulah Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti ini menjadi awal untuk motivasi kajian kita, dan saya berharap Bapak Ibu
nanti bisa terus belajar sama-sama insya Allah. Kemudian yang berikutnya, tolong kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya berharap jangan case-case yang lain, Bapak Ibu manfaatkan case yang ada di Bapak Ibu, nggak apa-apa. Jangan Bapak Ibu malu atau takut, jangan. Selesaikan di sini sehingga clear jawabannya. Karena kalau nanti jawaban yang lain Pak, sementara kita punya case, baru Pak nanti Ustadz ternyata saya punya masalah, bagaimana baginya. Nah, Ibu manfaatkan itu sebagai berbagi ilmu yang bermanfaat. Saya kalau bagi waris Pak, yang pertama kali saya dekati Pak, satu, selamat ya Bapak Ibu bisa menjadi contoh, keluarga Bapak Ibu bisa menjadi contoh dalam bagi waris. Itu pertama motivasi. Yang kedua, tolong terbuka semuanya. Kalau sudah saya tanya mana yang menjadi aset milik si mayit dan mana yang menjadi aset milik suami, karena ada harta bawaan. Kan Bapak Ibu waktu menikah ada yang bawa harta kan Pak, itu harta bawaan, berarti milik siapa? Milik yang bawa. Negara kita Pak, ya Allah saya kaget juga ternyata sampai memutuskan bertambahnya aset dari harta yang dibawa oleh suami istri itu sudah menjadi harta bersama. Wih, hebat Pak, negara kita sudah bisa memutuskan begitu. Artinya nggak akan ada konflik karena sudah tegas di situ. Tapi harta pokoknya itu menjadi milik si yang bawa. Bisa si mayit kalau dia yang bawa, gitu Pak. Itu harta bawaan Ibu. Nah karena itu nanti Bapak-bapak mohon dipahami lagi. Ini sebelum saya tutup Ibu, saya ingin menyampaikan begini, ilmu penting. Dalam persoalan perkawinan Bapak Ibu, kita nggak pernah membahas dengan pendekatan ekonomi Islam. Contoh, kalau Bapak Ibu menikah ijab kabul, kan kita sedang berakad. Walaupun istri dia diwakilkan oleh orang tua, karena ketentuannya begitu. Tapi kan terjadi akad. Ya Bapak Ibu, pertanyaannya, akadnya apa? Sewa gitu Bu, sebagai pengelola atau bermitra Bapak Ibu, atau sewa yang nanti di akhir sewanya menjadi kepemilikan. Masya Allah Bapak Ibu, ternyata jawabannya akadnya adalah akadnya syirkah. Sehingga kalau kita suami istri yang sudah menikah, asetnya bertambah, itu menjadi nisbah keuntungan yang dibagi separuh untuk istri, separuh untuk suami. Itu ilmunya Bapak Ibu. Makanya ketika saya sering diserang, Ustadz mana dalilnya? Al-Quran hadis harta bersama nggak ada. Oke sekarang saya tanya balik Ustadz belajar usul fikih nggak? Iya. Oke sekarang dalam usul fikih berbicara dalil atau sumber hukum itu ada apa? Al-Quran satu, yang kedua hadis. Oke, kalau nggak ada Al-Quran dalam hadis, apa yang kita pakai? Ijtihad. Ya, harta bersama itu ijtihad ulama-ulama kita yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Oke, gitu. Sehingga nggak bisa mereka menyalahkan itu nggak ada dalil, berarti dia nggak ngerti usul fikihnya. Nah disitulah Pak Ibu, ini sudah selesai, negara kita sudah menyelesaikan itu. Salahnya Bapak Ibu, kita tidak mentransfer ilmu ini kepada suami istri, kepada anak-anak kita. Ya besok dibilangin nih Pak ya anak-anak, nak tolong besok kalau bapak ibu misalnya meninggal, ini loh nak harta-hartanya. Ibu bapak jangan disembunyikan ya kalau punya harta Pak, karena saya masih melihat kadang kita punya harta bisik-bisiknya sama tetangga gitu Pak, nggak sama istri. Itu terjadi Pak. Makanya besok saya Pak Buntari di sini, kadang kita kalau wasiat itu ngomongnya kemana? Nggak sama istri, sama orang lain. Setiap Jumat Bapak Ibu itu kalau nanti ada yang meninggal, itu bukan yang dibicarakan hutangnya saja Pak, tapi juga wasiatnya. Karena dalam waris mimba di wasiyatin yusi bihaudain, harta waris itu boleh dibagi setelah ditunaikan hutang dan wasiatnya. Maka umumkan, hadirin, pada hari ini ada saudara kita yang meninggal dunia. Barangkali
Kalau ada hutang-hutangnya yang belum terpenuhi, tolong bisa menghadap kepada kami. Termasuk yang kedua, kalau ada wasiat yang disampaikan kepada Bapak Ibu yang kami tidak ketahui, tolong sampaikan kepada kami. Yang saat ini Pak, mudin-mudin nggak pernah menyampaikan itu. Benar nggak Pak? Ya. Karena itu Bapak Ibu, ini penting banget. Saya berharap nanti banyak wasiat-wasiat Pak. Saya sebagai orang yang ngerti pengelolaan aset Bapak Ibu, saya berharap dari harta waris yang Bapak Ibu terima dalam kaidahnya dilepas. Tanazul anil haq, dia boleh lepas. Ustadz, kita sepakat Ustadz, kita melepas bagian kita semua, kita berikan wakaf produktif untuk Muhammadiyah. Plak, Pak. Itu yang sedang saya tunggu. Kalau bisa sawah, tambak, ya Bu, toko emas kalau bisa. Karena saya mimpi ada wakaf produktif yang itu dikelola secara maksimal, yang hasilnya bisa berangkatkan umroh, bisa berangkatkan haji, bisa mengkurbankan mereka yang nggak berkurban, bisa membayar hutang mereka yang nggak bisa bayar hutang, bisa nyekolahkan mereka yang nggak bisa sekolah. Ya Bu, karena kalau diserahkan kami semua di Muhammadiyah ya berat juga ya Mas. Kenapa? Karena operasional kita juga dari situ. Tapi kalau kita bersinergi, waduh, masya Allah Pak, itu menjadi nilai yang luar biasa. Nah itulah Bapak Ibu yang menjadi pikiran terus saya dakwahkan kemana-mana di forum internasional, agar waris ini diperhitungkan oleh kita semua. Gitu ya Pak ya, sedikit ya, mudah-mudahan nanti beberapa masalah-masalah waris Bapak Ibu mulai disiapin dari sekarang. Nanti entah kajiannya di minggu keberapa nanti Pak, bentar ya, saya mohon izin nanti saya ngepaskan juga jadwal karena jamaah-jamaah juga banyak. Saya juga tertarik Pak Ibu, ada satu ibu-ibu ini Pak, kajian di masjid umum itu Mas Ali, sampai dia bilang Ustadz, takmir nggak mengizinkan sehingga tidak bisa memberikan transport ke Ustadz. Saya mohon izin, enggak apa-apa Bu, Ibu kajiannya di mana? Di masjid Pak, di Wonokromo sana. Mulai 7:30 malam itu sampai jam 9, ibu-ibu penuh Pak yang kajian. Saya bilang Bu, yang malu itu saya kalau nggak hadir ngaji di ibu-ibu, karena yang hadir ternyata semangat semua Ibu. Masya Allah Pak, mulai cerita, Ustadz saya punya masalah waris Ustadz, suami saya udah meninggal Ustadz, ternyata dikuasai sama keluarganya suami. Ini Pak, aduh, mulai lagi cerita lagi, Ustadz saya belum menikah, belum meninggal Ustadz suami saya, tapi suami saya dia pengen minta cerai, kuasai harta bersama Ustadz, gitu. Ini masalah-masalah terjadi Pak Ibu. Nah karena itu mohon kajian-kajian ini digerakin oleh kita, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu kita secara langsung. Barangkali itu Pak Ibu, ini sudah jam 6, sarapan sudah siap. Karena ini pembuka saja, terus terang saya hanya ingin Bapak Ibu beri semangat dulu. Jadi besok kalau nanti kita kajian lagi, Bapak Ibu bawa alat tulis ya, sama-sama nanti saya bantu. Tapi untuk materi saya akan selalu kirim ke takmir sebagai pegangan, sehingga Bapak Ibu nanti nggak terlalu capek untuk mencatat. Nanti udah mulai hitung, kalau nanti ada papan tulis Pak Muntari juga diberikan, saya akan ajarin ini loh nanti cara menghitungnya, sampai Bapak Ibu nanti ngerti semua bagaimana waris untuk diri kita semua. Ya, saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan Allah ijabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah jadikanlah ilmu yang bermanfaat yang kami pelajari, wa rizqan wasi'an wa barakah, ya Allah jadikanlah rizki yang lapang dan barokah kepada kami ya Allah, wa amalan mutaqabbala, ya Allah terimalah segala amal ibadah kami menjadi amal soleh, menjadi bekal kami menghadapmu ya Allah. Kita doa buat anak-anak kita Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah sempurnakan pertumbuhan anak-anak kita semua Bapak Ibu. Kita doa juga buat murid-murid kita, mahasiswa juga, mudah-mudahan mereka disempurnakan pertumbuhannya, dicerdaskan pikiran, hati dan sikapnya Bapak Ibu,
dilemah lembutkan perangai, perkataan dan perbuatannya, dan mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu menjadi anak yang soleh dan solehah. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.